Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, kesempatan, kesehatan saya masih dapat mengerjakan tugas final saya, yaitu persentase dari jurnal penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Pembelajaran Mahasiswa. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi saya. Untuk memahami pentingnya presentasi ini, saya mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi semakin pesat. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi mengalami kemajuan yang sangat cepat, terutama dengan munculnya teknologi digital dan internet. Kedua, kecerdasan buatan mulai digunakan dalam berbagai bidang. Nah, salah satu teknologi yang berkembang signifikan adalah Artificial Intelligence atau AI, yang kini digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang kesehatan, bisnis, industri, hingga pendidikan. Nah, ketiga ada AI membantu proses pembelajaran mahasiswa. Nah, dalam dunia pendidikan, AI mulai digunakan sebagai alat bantu pelajaran, misalnya untuk menjawab pertanyaan, merangkum materi, membantu memahami konsep yang sulit. Keempat ada AI mempermudah akses informasi dan penyelesaian tugas. Nah, mahasiswa dapat dengan cepat mencari referensi, penjelasan materi, bahkan mendapatkan contoh penyelesaian soal menggunakan AI. Yang terakhir ada penggunaan AI juga menimbulkan tantangan dan pembelajaran. Nah, di sisi lain muncul kekhawatiran seperti ketergantungan terhadap teknologi dan keraguan terhadap keakuratan informasi yang diberikan AI. Nah, setelah melihat latar belakangnya, kita masuk pada pengertian kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer. AI adalah cabang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia. AI mampu meniru kecerdasan manusia. Sistem AI dapat belajar dari data, mengenali pola, dan memberikan solusi terhadap suatu permasalahan. Ketiga, AI digunakan untuk pertama, analisis data. AI mampu menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat. Kedua, pemecahan masalah. AI membantu menyelesaikan persoalan berdasarkan pola dan algoritma yang dipelajari. Ketiga, pengambilan keputusan. Nah, dalam beberapa sistem, AI juga digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan berbasis data. Nah, terakhir ada AI memanfaatkan machine learning dan natural language processing. Teknologi ini bekerja menggunakan machine learning untuk belajar dari data serta natural language processing untuk memahami bahasa manusia. Nah, setelah memahami konsep dasar AI, berikut penerapannya dalam pendidikan. Artificial Intelligence dalam pendidikan. Pertama ada AI membuat pelajaran lebih adaptif. Nah, maksudnya di sini AI memungkinkan sistem belajar menyesuaikan materi dengan kemampuan masing-masing mahasiswa. Kedua, AI mendukung pembelajaran yang lebih personal. Nah, setiap mahasiswa yang bisa mendapatkan rekomendasi materi sesuai kebutuhan belajarnya. Ketiga, AI meningkatkan efektivitas proses belajar mahasiswa. Karena materi bisa disesuaikan dan informasi dapat diperoleh dengan cepat, proses belajar menjadi lebih efisien. Keempat ada AI membantu analisis perkembangan akademik siswa atau mahasiswa. Nah, sistem AI juga dapat membantu menganalisa performa akademik untuk melihat perkembangan mahasiswanya. Berikut adalah bentuk penerapan AI dalam pembelajaran. Nah, bentuk penerapan AI dalam pembelajaran. Pertama, chatbot. Contohnya seperti ChatGPT yang membantu menjawab pertanyaan mahasiswa secara instan. Kedua, sistem pembelajaran adaptif. Nah, sistem ini menyesuaikan tingkat kesulitan materi berdasarkan kemampuan pengguna.
Ketiga, analisis performa mahasiswa. Nah, AI dapat membantu dosen atau institusi melihat pola perkembangan nilai mahasiswa. Keempat, ada platform pencarian informasi akademik. Nah, mahasiswa dapat mencari referensi atau jurnal dengan bantuan sistem berbasis AI. Nah, selanjutnya kita lihat hasil survei mengenai tingkat penggunaan AI. Tingkat dan intensitas penggunaan AI pada mahasiswa. Nah, pertama ada tingkat penggunaan AI. Nah, 88% mahasiswa pernah menggunakan AI. Nah, dari 25 responden, sebagian besar mahasiswa sudah pernah menggunakan AI dalam kegiatan akademik. Kedua, 12% belum menggunakan AI. Nah, sebagian kecil masih belum menggunakan AI, kemungkinan karena kurang familiar atau belum merasa membutuhkan. Nah, di sisi lain ada frekuensi penggunaan AI. Nah, pertama 76% sering menggunakan AI. Nah, mayoritas mahasiswa atau responden menyatakan sering menggunakan AI untuk membantu tugas. Kedua, 12% kadang menggunakan AI. Nah, sebagai mahasiswa menggunakan AI hanya dalam kondisi tertentu. Ketiga, ada 13 mahasiswa jarang menggunakan AI. Ada juga yang jarang menggunakan, mungkin karena preferensi belajar mandiri. Setelah mengetahui tingkat penggunaan, kita lihat apa sih dampaknya. Nah, setuju, dampak penggunaan AI. Pertama, sebelum masuk ke dampaknya, kita masuk ke manfaatnya. Nah, pertama 84% membantu memahami materi. Sebagian besar mahasiswa merasa AI membantu menjelaskan materi yang masih sulit dipahami. Kedua, 80% membantu mencari referensi. Nah, AI dapat mempermudah pencarian sumber informasi secara cepat bagi mahasiswa. Ketiga, 72% meningkatkan efisiensi belajar. Nah, mahasiswa merasa waktu belajar menjadi lebih singkat dan lebih efektif dibanding tanpa menggunakan AI. Adapun kendala dari penggunaan artificial intelligence, pertama 60% berpotensi ketergantungan. Nah, ada kekhawatiran mahasiswa menjadi terlalu bergantung pada AI. Kedua, 48% meragukan keakuratan informasi AI. Nah, semua informasi AI tidak selalu benar sehingga perlu diverifikasi. Nah, ketiga, 32% belum memahami penggunaan AI secara optimal. Masih ada mahasiswa yang belum mengetahui cara memanfaatkan AI secara maksimal. Nah, berdasarkan data tersebut, berikut pembahasan penelitian. Pertama, ada AI meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, data menunjukkan AI membantu mempercepat pemahaman materi mahasiswa. Kedua, AI membantu mahasiswa memahami materi lebih cepat. Mahasiswa bisa mendapatkan penjelasan tambahan secara instan melalui artificial intelligence. Ketiga, AI mendukung penyelesaian tugas akademik. Nah, AI juga membantu menyusun konsep, mencari referensi, dan menjelaskan konsep. Nah, penggunaan AI harus diimbangi kemampuan berpikir kritis. Nah, mahasiswa juga tetap harus menganalisis dan memverifikasi informasi yang diterima di artificial intelligence. Terakhir, ada literasi digital diperlukan dalam penggunaan AI. Nah, kemampuan memilih dan mengevaluasi informasi sangat penting agar AI digunakan secara bertanggung jawab. Nah, sebagai penutup, berikut adalah kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Pertama, AI telah menjadi bagian penting dalam pembelajaran mahasiswa. Maksudnya, AI telah menjadi bagian penting dalam pembelajaran mahasiswanya. Nah, sebagai penutup, berikut adalah kesimpulan dan saran dari penelitian ini atau persentase ini. Nah, berdasarkan hasil penelitian,
dapat disimpulkan bahwa artificial intelligence telah menjadi bagian penting dalam pembelajaran mahasiswa. Kedua, AI membantu memahami materi, meningkatkan efisiensi belajar, dan mempermudah pencarian informasi akademik. Ketiga, AI meningkatkan efisiensi belajar. Nah, namun penggunaannya perlu dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan ketergantungan serta tetap menjaga kemampuan berpikir kritis. Nah, mahasiswa diharapkan menggunakan AI sebagai alat bantu dan perguruan tinggi perlu memberikan edukasi mengenai penggunaan AI secara etis dan bertanggung jawab. Nah, demikian pemaparan dari presentasi saya mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pembelajaran mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.